Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Bila Banda, NIM 2010802036. Di sini saya akan menyampaikan tentang audit sistem informasi PT Telkom Pusat. Latar belakang PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan. Dalam penyaluran dana publik, PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun bina dan pelaksana bina lingkungan dalam penyaluran dana publik. PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sehingga sampai saat ini unit CDC PT Telkom belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan sistem informasi atau teknologi informasi tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi. Apa yang menjadi kekurangan serta apa tawaran solusinya? Cara audit, langkah-langkah melakukan audit sistem informasi. Yang pertama ada visi misi perusahaan, yang kedua keselarasan visi dan misi, mengetahui visi misi divisi IT, yang ketiga domain, menentukan domain yang digunakan, yang keempat asesmen, penilaian domain yang terpilih, dan yang keempat rekomendasi, memberikan rekomendasi setiap domain yang dinilai. Visi perusahaan PT Telkom adalah menjadi pemain telekomunikasi, informasi media, edutainment, dan jasa terdepan di wilayah ini. Misinya, satu, untuk menyediakan penyedia dengan kualitas yang sangat baik dan harga yang kompetitif. Yang kedua, menjadi panutan manajemen terbaik di perusahaan Indonesia. Visi divisi IT perusahaan, satu, menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi divisi IT perusahaan, membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment. Terus, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keselarasan enterprise dan IT goals. Yang pertama, mapping antara tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan TI. Mapping dilakukan ke dalam perspektif IT balance scorecard. Jika hubungan keterkaitan antara tujuan bisnis dan tujuan TI sangat kuat, maka diberi tanda P yang berarti primary. Jika terdapat hubungan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, tetapi hubungan tersebut tidak dominan, maka diberi tanda S yang berarti secondary. Jika tidak ada hubungan sama sekali, maka dikosongkan. Yang kedua, melakukan mapping antara tujuan TI dengan proses TI. Setiap tujuan TI memiliki masing-masing proses TI yang relevan. Setelah dilakukan mapping terhadap tujuan bisnis tersebut dengan tujuan TI, selanjutnya dilakukan mapping tujuan TI dengan proses TI. Dan ini adalah contoh yang pertama, mapping antara tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan TI. Di tabel ini terdapat tanda P dan S, yang artinya kalau P terdapat hubungan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, serta yang S tidak ada hubungan sama sekali. Begitu pula dengan bagan melakukan mapping antara tujuan TI dengan proses TI. Selanjutnya, domain, menentukan domain yang digunakan. Domain yang digunakan di sini ada DSS, Deliver Service and Support. Kita masuk ke bagian
ke tabel ini tadi, maaf saya akan ulang kembali di mapping. Jika kita memasukkan ke dalam, jika digunakan dalam perusahaan, maka akan menjadi seperti ini gambarannya. Yang P tadi untuk hubungan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, serta yang S tidak ada hubungan sama sekali. Seperti ini contohnya. Ini permetaan IT relate goals dengan enterprise goal. Sama PS simbolnya. Dan ini domain DSS 01 mengelola operasi, DSS 02 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 04 mengelola keberlanjutan, DSS 05 mengelola layanan keamanan, dan DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Lalu kita lanjut ke domain DSS. Nah, berikut adalah hasil analisis hasil pada domain DSS 01 sampai 06. Pemeliharaan yang pertama, DSS 01 menjalankan prosedur operasional. Memelihara prosedur operasional kegiatan TI. Frekuensi pilihan 3/5, level yang dipilih 3. Menjadwalkan dan melaksanakan aktivitas sesuai jadwal 3. Duanya hanya 1, 4, 1, 5, 1, jadi level yang dipilih 3. Begitu pula dengan seterusnya sampai DSS ke-6. Ini juga masih DSS 02. Ini masih DSS analisis. Nah, ini tabel rekapitulasi capability. DSS 01 mengelola operasi level rata-rata 4,118, pembulatan level 4. Mengelola untuk DSS yang kedua, mengelola permintaan layanan dan mengelola insiden level rata-rata 4,208, pembulatan level 4. DSS yang ketiga, mengelola masalah level rata-rata 4,045, pembulatannya 4. DSS 04 mengelola keberlanjutan level rata-rata 3,024, pembulatannya 3. DSS 05 mengelola layanan keamanan, level rata-ratanya 4,510, pembulatannya 4. DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis, level rata-rata 4,156, pembulatan levelnya 4. Lalu ini ada pengumpulan bukti-bukti keberadaan output ada atau tidak. Jika ada, ditulis ada keterangannya, jika tidak
Silakan dikasih keterangan tidak ada. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Ke rekomendasi. Untuk rekomendasi umum keseluruhan proses, sebelumnya telah dituliskan beberapa rekomendasi yang berdasarkan pada tiap proses yang ada pada domain DSS, Deliver Service and Support. Berikut ini beberapa tambahan rekomendasi secara umum berdasarkan kondisi bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi bina lingkungan. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4 predictable proses. Level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. 1. Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. 2. Membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Ketiga, berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity, maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. 4. Meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Jadi kesimpulannya, berdasarkan audit yang dilakukan pada bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS, maka kesimpulan dari tugas akhir: 1. Pada tahap pra audit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit, yaitu DSS 01 sampai DSS 06. 2. Dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4, yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06. 3. Menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasarkan analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga didapat level target untuk DSS 01, 2, 3, 5, dan 6 adalah level 5. Untuk DSS 04 adalah level 4. Yang keempat, level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan SGM CDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan sudah berjalan dengan baik. Level target yang kelima, level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. A. Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang B. Membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. C. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang D.
meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan per tahun. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.